Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa li nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di hari yang mulia dan agung ini, di hari Jumat, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar. Nikmat besar itu adalah nikmat agama Islam masih kita ada dalam diri. Kemudian istiqomah pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan dengan salam kita kirimkan buat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah pun menempatkan Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah. Nabi Adam dapat menikmati betapa mewahnya fasilitas surga. Nabi Adam dapat menikmati betapa indahnya kenikmatan berada dalam surga Allah. Namun Allah menguji Nabi Adam dengan memberikan ujian untuk tidak mendekati sebuah pohon. Allah katakan, la taqraba hazis sajarah. Wahai Adam, jangan kau dekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakan buahnya. Tapi iblis tidak tinggal diam. Iblis senantiasa berbisik di hati manusia. Dia senantiasa mencari celah bagaimana seorang manusia dapat termakan rayu bujuknya. Maka Nabi Adam alaihissalam pun terperdaya dari bisikan iblis. Iblis berkata, wahai Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarangmu untuk memakan buah itu, mendekati buah itu, tak lain dan tak bukan agar kau berdua dengan istrimu tidak menjadi malaikat, agar engkau berdua tidak menjadi abadi kekal selama-lamanya di surga. Terhasut dengan bisikan itu, Nabi Adam alaihissalam pun melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam pun diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Sampai di permukaan bumi, Nabi Adam alaihissalam menyesal dengan dosa pertama, bahkan itulah dosa terakhir yang dilakukan oleh Nabi Adam. Sampai-sampai beliau memanjatkan doa, bahkan sampai di saat ini hampir kita semua hafal akan doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri.
Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, maka sesungguhnya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Lama Nabi Adam memanjatkan doa tersebut petang, pagi, siang dan malam, namun doa ini tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu ketika Nabi Adam memulai doa itu kembali dengan mengucapkan, ya Allah, dengan kebenaran nama Muhammad, maka kabulkanlah doaku. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka di saat itu Allah belum menjawab doa Nabi Adam, tapi Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah ingin memberitahu kepada orang yang tidak tahu, dan Allah ingin memberitahu kepada orang yang tidak mau tahu. Apa kata Allah? Wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Adam pun bercerita, ya Allah, tak kala aku berada di dalam surgamu, ketika terbuka hijab arasmu, ku memandang ke tiang aras, maka sungguh kutemukan namamu tertulis di tiang aras itu bersanding dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampai pada saat ini disyariatkan kepada kita untuk memulaikan suatu doa itu kita membacakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Akhlak beliau begitu terpuji, akhlak beliau begitu santun, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji begitu tingginya akhlak Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim, begitu Allah puji Nabi Muhammad. Sungguh engkau wahai Muhammad, kata Allah, benar-benar memiliki budi pekerti yang mulia, memiliki budi pekerti yang luhur. Kalau di hari ini terbesit di hati kita, bukankah itu kita orang Islam memang meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang nomor satu di atas muka bumi ini? Maka kita mungkin terlupa bahwa ada seorang tokoh yang bukan berasal dari Islam. Dia bergelar seorang profesor, memiliki titel yang begitu banyak, menulis sebuah buku yang berjudul 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dia bernama Michael Hart, menulis sebuah buku. Siapa yang diletakkannya sebagai orang yang paling nomor satu di buku tersebut? Dia tidak meletakkan orang Nasrani, dia tidak meletakkan orang Yahudi, tapi dia meletakkan orang yang paling berpengaruh menurut dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya diakui oleh orang Islam, tapi bukan Islam pun mengakui hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang hebat dari Nabi Muhammad? Salah satu adalah akhlak beliau yang begitu luar biasa. Bahkan ketika beliau bersabda mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak Rasul? Bagaimana hebatnya akhlak Rasulullah? Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang tua Yahudi, dia tinggal di sudut pasar kota Madinah. Setiap harinya dia akan menjerit, berteriak, menyumpah serapah. Dia berkata yang buruk tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad lah orang yang gila. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad lah tukang sihir. Lalu Nabi Muhammad dengan keagungan akhlaknya, tiap hari pula Nabi Muhammad datang menghampiri orang buta Yahudi ini. Disuapinya makan, disuapinya makanan ke mulut seorang Yahudi ini. Bahkan selama dia menyuapi orang Yahudi ini, senantiasa dia mendengarkan caci maki, sumpah serapah terhadap dirinya. Namun Nabi Muhammad tidak pernah berkata satu patah kata pun untuk menjawab apa yang dikatakan oleh orang Yahudi buta ini.
hingga sampai Nabi Muhammad wafat. Senantiasa Rasulullah SAW datang untuk menyuapi orang Yahudi ini. Sampailah kepada beliau meninggal, tak ada lagi orang yang datang menyuapi seorang buta Yahudi ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, menemui anaknya Siti Aisyah. Ya Aisyah, adakah amalan Rasul Nabi Muhammad SAW yang belum aku lakukan? Maka Aisyah berkata, wahai bapakku, ada seorang Yahudi buta di pasar kota Madinah. Setiap hari Rasul SAW datang kepadanya menyuapi makanan. Maka berangkatlah Abu Bakar membawa makanan. Disuapinya lah orang buta ini, tapi tangan Abu Bakar ditepis oleh orang buta Yahudi ini. Dia berkata, engkau siapa? Bertanya orang buta ini, kau siapa? Abu Bakar menjawab, aku adalah orang seperti biasa. Dia berkata, tidak, kau bukanlah orangnya. Dia menyuapiku dengan lemah lembut, bahkan dia haluskan makanan supaya aku tidak susah payah mengunyah. Menangis Abu Bakar As-Siddiq mendengar perkataan itu. Lalu Abu Bakar berkata, wahai engkau yang senantiasa disuapi, sesungguhnya orang yang menyuapimu itu telah tiada. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah SAW yang setiap hari senantiasa engkau upat, engkau puji, engkau caci. Maka di saat itu menangislah seorang Yahudi buta ini, menyesali apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya dia pun bersyahadat, menyatakan keislamannya dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, maka pada bulan Maulid ini kita begitu ramai merayakan Maulid. Setiap tahun kita adakan peringatan. Maka sesungguhnya yang kita inginkan adalah meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tempat mencontoh yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.